kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak De Sindiran Sindiron ya. Tentunya Pak De selalu berharap pada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini, di mana Gibran mengatakan silakan kalau 01 dan 03 tidak menerima daripada kekalahan, silakan diajukan ke jalur hukum yang ada, yakni melalui Mahkamah Konstitusi. Dan ketika ditanya apakah seandainya nanti ada permintaan daripada 01 dan 03 untuk didiskualifikasi antara Gibran dan Prabowo, khususnya Gibran, untuk dikeluarkan dari pencapresannya. Terus Gibran menjawab, apabila diulang lagi terus jagoannya kalah, apakah nanti akan diulang lagi sampai menang? Ya, itu adalah suatu jawaban yang sangat telak banget, di mana jawaban Gibran tadi sangat begitu sangat membuat kubu 01 dan 03 menjadi tak berdaya. Intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah. Dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden. Sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02. Jadi jelas ya permintaan daripada kubu 01 Anies Saimin bahwa pemilihan diulang tanpa Gibran. Ini yang ditakutkan berarti Gibran, bukan Prabowo-nya. Yang ditakutkan adalah Gibrannya sebagai wakil presiden. Yang saya heran adalah kenapa ya begitu ketakutan sekali dengan Gibran, padahal Gibran itu kan ya apalah, ngomong saja salah gitu ya, asam folat menjadi asam sulfat, dan itu menjadi ya boleh dikata pembulian oleh kubu 01. Jadi belimbing sayur kan, asam folat itu adalah sama dengan asam belimbing sayur begitu ya. Jadi kenapa ketakutan gitu? Ketakutan karena sudah terbukti Gibran bisa memenangkan, karena faktor daripada Pak Jokowi lah rakyat puas dengan boleh dikata adalah di Jawa Tengah 90% ya kepuasan daripada kepada Pak Jokowi di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat 60%, tetapi katanya di seluruh Indonesia itu adalah 80%. Inilah yang menjadikan Gibran otomatis adalah merupakan Pak Jokowi ya, istilahnya anaknya Pak Jokowi langsung, sehingga merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi kubu-kubu lawan. Mungkin dianggap bahwa Prabowo begitu ya bisa dikalahkan oleh Caimin begitu barangkali, bro ya. Kini nasib gugatan sengketa Pilpres dan Pileg 2024 berada di tangan 8 hakim konstitusi, karena salah satu hakim MK, yakni Anwar Usman, dipastikan tidak akan ikut sidang PHPU karena masih terkena sanksi dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas ya ini bahwa beritanya bahwa yang akan menyidangkan kasus Pilpres itu adalah ya hakim-hakim yang bukan pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman. Jadi jangan dikhawatirkan oleh pihak 01 dan 03 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila keputusan Mahkamah Konstitusi itu menolak daripada gugatan pihak 01 03 yang akan yang meminta mendiskualifikasi Gibran dan Prabowo,
untuk ikut di Pilpres yang akan datang apabila itu dikabulkan permohonan itu. Namun demikian saya meyakini bahwa gugatan itu tidak akan diterima dan alias gagal lagi sound. Iya. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Minta diulang lagi sampai menang. Minta diulang sampai menang. Ya, jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya telak banget ya, apabila nanti diulang tetapi tetap kalah, apakah akan minta diulang kembali sampai menang? Ini suatu permintaan yang ya boleh dikata tidak masuk di akal. Sementara hasil daripada coblos ulang di beberapa TPS malah memenangkan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana hasil hitung sementara hingga siang ini? Kami hadirkan untuk Anda saat ini dari situs KPU. Lagi-lagi data ternyata belum terupdate sejak 22 Februari pukul 11 malam. Berdasarkan data yang ada untuk hitung suara Pilpres, suara masuk sudah mencapai lebih dari 75%. Komposisinya masih sama. Prabowo Gibran semakin melesat meninggalkan dua paslon lainnya. Ya, Prabowo Gibran semakin melesat, padahal itu adalah merupakan hasil pemilihan ulang atau coblos ulang. Dan pada kenyataannya Prabowo Gibran atau 02 malah lebih malah kalah malah menangkan begitu ya, tadinya yang hanya berapa persen menang, setelah di pilihan ulang malah mutlak begitu hasil daripada beberapa TPS yang diulang begitu ya. Dan pada kenyataannya permohonan pemilihan ulang itu tidak hanya dilakukan ataupun didaftarkan oleh pihak 01, namun demikian pihak 03 Ganjar Mahfud tetap mengajukan gugatan begitu ya. Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami. Jadi jelas ya, permohonan daripada gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu memang disampaikan oleh Ganjar sendiri dan akan dilanjutkan oleh tim hukum. Demikian juga yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dia mengatakan sendiri kalau dia sendiri yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas ini adalah bukan daripada pihak partai politik, tetapi dari Ganjar Mahfud sendiri. Begitu bro. Seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02. Sama seperti paslon 01, pengacaranya yang berbicara bahwa diskualifikasi ya 02 maksud saya Prabowo Gibran. Begitu menakutkannya Gibran sehingga ya anak kecil itu ya berseteru dengan Mahfud ya, berdebat dengan Mahfud ya. Jadi sudah jelas ya bahwa mereka memang ketakutan dengan Gibran Raka Buming Raka begitu ya. Dan setelah kita tahu di beberapa TPS diadakan pemilihan ulang dan pada kenyataannya yang menang ataupun malah tambah suara yakni Gibran Raka Buming Raka. Oke bro, saya kira cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan oke, merdeka.